warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terbitkan 20 di Jakarta, para penggiat pembelajaran sejarah kembali hadir di Lab Podcast MAN 21 Jakarta. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, baik itu jasmani maupun rohani ya teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sebetulnya belum jamnya ya. Jamnya adalah nanti jam 13.00. Kalau saat ini waktu menunjukkan jam 12.50 ya, untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah mulai sejak awal ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Sebuah lagu Satya. Nanging kabeh kuwi muspra iling, kalamun pupus sing tresno. Wis tak coba laleke sliramu, nanging tak lali lalitan bisa lali. Ya mung siji sasotyaku, memaniku mung Nimas wong ayu, panyuwunku muga Nimas ora lali marang janji setiamu. Nanging kabeh kuwi muspra iling, kalamun pupus sing tresno. Wis tak coba laleke sliramu, nanging tak lali lalitan bisa lali. Baik, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Demikian tadi kita sudah bawain lagunya Satya, karya Druendra ya, lagu Jawa yang memperlihatkan keseriusan seseorang pada pasangannya. Ya, bisa wanita, bisa pria. Kalau karya Druendra ya berarti Sasotyaku ada seorang wanita. Ya, meskipun di endingnya itu menyedihkan, tapi mudah-mudahan menghibur
Karena lagu ini teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 20 seluruh Jakarta menggambarkan satu penghargaan awal terhadap wanita meskipun pada akhirnya itu harus kecewa. Itu wajar ya dalam sebuah kisah itu biasanya ada senang, ada sedih, ada senang, ada sedih, ada suka, duka dan seterusnya. Ya, demikian juga teman-teman semua ya, mungkin sering juga mengalami kondisi semacam tersebut dalam lagu. Ya, Pora, mungkin apa buatan. Soalnya lagu Jawa ini ya, makanya Pak Arif agak sedikit-sedikit bawain bahasa Jawa. Teman-teman dan juga sedulur kami mudah-mudahan terhibur ya. Dan kita menunggu teman-teman kita yang akan segera masuk, belum waktunya ini sebetulnya. 2 menit lagi kita akan kirimkan linknya kepada anak-anakku sekalian yang masih ada di rumahnya masing-masing. Kita akan kirim linknya ya, sekarang juga. Ya, kita sudah kirimkan. Belum, Bing. Ya, kita baru saja kirimkan bukan link ya, pertanyaan. Baru nanya dulu ya, kadang-kadang suka salah masuk ke kelas ya, gak enak lah kalau salah mulu. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta, kali ini kita akan belajar tentang ya lanjutan. Mungkin kita akan apa studi dengan tema-tema berikutnya, yaitu mungkin tentang pemerintah.
Kedengaran nggak? Oke. Tadi ada suara musik, Pak. Kedengaran nggak Ki? Tadi kedengeran, sekarang enggak. Oh ya udah. Cek cek. Kok kecil ini Pak Arif? Cek cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali bertemu ya di ruang virtual kita, ruang virtual LAB Lingkar Amanah Budaya. Serem ya musiknya ya. Cek sound, cek sound. Oke, yang presentasi siapa? Kelompok saya Pak. Kelompoknya Saha, Eta, Teh, Cepi, Kelompok 5. Kelompok saya Pak. Ilham, Aman. Aman bukannya udah kamu Man? Belum Pak. Yang apa sih? Indonesia Masa Megawati belum Pak. Coba ditampilkan temanya apa? Indonesia Masa Megawati. Sebentar Pak. Oh Megawati, coba ditampilkan dulu lah. Nggak apa-apa ya presentasi ya. Oh, berarti kelompok saya juga ini, Pak. Ini langsung mulai apa gimana nih, Pak? Sabar, sabar. Ntar dulu ya. Iya, di sebelah musiknya ramai sekali tuh dari MI ya. Nggak tahu tuh ada acara apa ya. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Pastinya hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Kelompoknya adalah dari kelompoknya Kiki ya, Ki. Iya, Pak. Sama Ilham. Ham, Iya Pak. coba ditampilkan lagi coba biar kelihatan. Ya, nah yang dipencet yang itu ya. Iya, yang itu. Aduh, ini HP saya mati lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, tapi Pak Arif mau sapa-sapa terlebih dahulu. Kelompok 5 di situ ada siapa aja? Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Coba sekretarisnya siapa, Ilham? Sekretarisnya si Adis. Ajis. Saya Pak. Adis. Adis, ya Allah. Ini anak saya baru ketahuan ya. Adis nggak pernah laporan ke Pak Arif ya. Ya ngapain laporan ya Pak? Ya Adis ya.
Pak Arif tuh ingatnya dulu 2 tahun yang lalu ya, kelas 10. Habis itu nggak pernah ngajar. Pak Arif ngomongin apa sih? Pak Arif sedang ngomongin Adis. Kok namanya nggak ada? Adis mana Adis? Saya kelompok 3, Pak. Oh Dia enggak. sekretaris kelas, Pak, bukan sekretaris kelompok. Iya maksud Pak Arif nanya sekretaris ini kelompok. Sekretaris kelompok siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Dis. Pak Arif mau minta tolong Adis, Dis. Coba nama-namanya itu kamu ketik Dis, taruh di chat. Iya, Pak. Iya. Tadi Pak Arif sudah nyanyi satu lagu kok suaranya nggak ada ternyata ya. Nanti mau nyanyi lagi lah kalau pelajaran sudah selesai. Kalau pelajaran sih jangan, ntar diomelin. Fikih Nur Gifari, mana Fikih nyalakan kamera? Fikih. Oke, nyalakan dulu ya. Ilham Aman. Ilham Ya, Pak. Aman. Nyalakan kamera, kamu lagi presentasi. Iya, Pak. Ya udah. Terus siapa lagi? Reno Fatur Rahman. Halo Reno, mana Reno? Halo Pak. Reno nyalakan kamera dah ya Reno. Reno Halo Fatur Pak. Rahman. Kamu kok dari jauh mirip si Lui ya? Enggak. Reno Fatur Rahman. Reno itu artinya apa, Ren? Ren. Reno itu artinya apa, Ren? Rino kalau bahasa Jawa itu artinya malam. Fatur Rahman itu kemenangan ya. Rahman itu artinya kasih sayang. Iya enggak, Reno? No, nyalakan No. Nggak tahu Pak. Nyalakan kameramu lah. Pak Arif kan pengen melihat kamu. Iya, kamu. Sabar Pak. Sabar. Sabar itu disayang Tuhan. Mujadid Akimudin. Mujadid. Adis sudah nulis ya, Adis? Kenapa, Pak. Pak? Udah ya. Kamu udah nulis ya, Adis ya? Udah, Pak. Oke, makasih, Dis. Adis itu kakaknya Pak Arif sering antar waktu masih kecil. Kalau Adis sih enggak ya. Lupa, Pak Arif juga lupa. Adis kakaknya Adis waktu dia masih kecil, Pak Arif sering antar ke sekolah. Iya. Dulu ya. Dek zaman berjuang, pas zaman BKT belum jadi, ngalamin Pak Arif ya. Ya Allah udah tua sekali. Ya enggak, Dis? Iya, Pak. Adis sudah gede ternyata sekarang ya. Dulu masih sekitar berapa, 10 cm atau berapa ya? Enggak lah ya. Segini lah pokoknya ya. Segini. Masih kecil lah. Masih TK. TK-nya juga nol, kebanyakan nolnya. Masih kecil banget maksudnya. Terus Saka Donan. Ini orang-orang yang ditanya tadi malah katanya nggak tahu. Saka. Halo Saka. Saka Kamariben. Ki, Saka ada nggak Ki? Ada. Kak, kamu lagi ngambil nasi apa gimana sih Kak? Ada Pak. Coba nyalakan kamera. Duh. Nanti kalau agak maju mundur sedikit ya maksudnya itu ngambil jam lewat gitu di Pak, maklumi kamera ya. saya lama banget nyalanya Pak. Nah, Saka, Saka. Kamu depan pintu ntar didorong sama orang di situ. kalau Dikunci. lagi kayak gini, kan kuncian pintu saya nggak bisa kekunci Pak. Jadi saya belakang pintu. Biar nggak ada yang masuk. Takut ganggu. Wah, kamu ketahuan ya. Pasti habis nonton apa gitu di situ ya. Ya nggak gitu lah Pak. Masa iya. Astagfirullah. Nonton gunung-gunung, ya, tumbuh-tumbuhan emang nggak boleh apa? Saya mah nontonnya anime Pak. Pasti main game, Bang. Ketahuan wajahnya wajah game itu.
Iya enggak Ki? Saka main game mulu ya? Jarang Pak, sekarang banyak tugas main game apa? Nggak tahu. Subhanallah. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu Saka gimana main game terus apa enggak. Susah Pak kalau subhanallah. buat main, jadi saya jarang main sekarang. Banyak tugas Pak. Subhanallah, ya subhanallah, keren banget ya. Palingan sehari itu sekali doang atau enggak 2 kali. Ya 2 kali tiap. Enggak lah, Pak Arif percaya kok, Saka, Pak Arif percaya. Iya Pak Pak, susah sumpah Pak, beneran. Iya, Pak Arif bercanda, tahu lah tugasnya pasti banyak. Banyak Parah Pak, aja. bener dah. Apalagi MTK, pusing. Bagus, bagus, bagus. Sekarang Pak Arif minta kalian semua, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta untuk menyalakan kamera sekarang. Nyalakan kamera semua. Lah nyalakan kamera tayo. Ini ubah tata letak itu berarti adalah otomatis bersusun. Bersusun semuanya ya. Ya, kelihatan semuanya. Cere. Mana kok nggak kelihatan? Jreng. Iya, sudah beberapa kelihatan, Saka kelihatan, Vicky kelihatan ya. Bukan hanya yang presentasi, Pak Arif juga minta nyalakan semua. Pak Haria, nyalakan. Pak Haria nggak pernah ketemu sama Pak Arif, nggak pernah ngomong, nggak pernah nyapa Pak Arif. Ya, tentang Pak Arif lupa. Pak Haria mana Pak Haria? Iya, Pak. Kamu sejarahnya dapat berapa kemarin? Pak Haria, Sebentar, Pak, lupa. bagus kan kemarin kan? Kamu yang kemarin kuis juara 1 bukan? Bukan itu Padlur Pak. Iya, bukan, Pak. Bukan? Bukan apa iya? Bukan. Bukan. Kamu dapat berapa kemarin? Apanya, Pak? Nilainya dapat berapa kemarin? Nilainya 80, Pak. 80, waduh. Masa anak sendiri dikasih 80 ya? Tapi Pak Ari berusaha objektif nanti ya. Nanti kita lihat Pak Ari Adisti. Pasti bisa lebih baik ya. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Ada yang mau jadi pembawa acara menemani Pak Arif jadi host kayak gini? Host. Ada yang mau jadi host? Saya jadi moderator kelompok ini sih Pak. Ya moderator nggak apa-apa ya. Sekaligus jadi host nemenin Pak Arif. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Tetap menyalakan kamera Bore. Alhamdulillah berarti satu sodakoh yang luar biasa. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta, kita akan segera mulai diskusi pada kesempatan kali dengan host Vicky Nur Gifari. Ya, dia akan memperkenalkan teman-temannya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Temanya adalah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Betul ya, Vicky Gifari udah siap? Siap. Baik, kita langsung sambut ya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Silakan Vicky Nur Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Indonesia masa Megawati. Pertama, nama kelompok anggota kami adalah pertama saya sendiri, kedua Ilham Aman Fadli, 3 Riano Fatrohman, 4 Mujadid Agimuddin Daulat, 5 Saka Donan Daifullah. Biodata Megawati Soekarno Putri. Perempuan pemilik nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri merupakan putri dari Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Megawati lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Megawati memiliki 10 saudara kandung. Ia menikah dengan pilot Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, Surindro Sudjarso pada tahun 1968. Namun, di tahun 1970, sang pilot dinyatakan gugur saat bertugas di Papua. Kemudian Mega menikah dengan seorang pengusaha asal Mesir, yakni Hasan Gamal Abdul Hasan. Namun pernikahan tersebut hanya berlangsung singkat. Berikutnya Megawati menikah dengan Taufik Kiemas pada tahun 1973, seorang kawan dari organisasi yang pernah ia ikuti
ketika masih muda, yakni GMNI. Dari pernikahannya tersebut, Mega dikaruniai tiga orang anak, yakni Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, dan Muhammad Rizky Pratama. Mega pernah mengenyam pendidikan SMA di SMA Perguruan Cikini atau Percik dari tahun 1963 sampai 1965. Lalu melanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung dari tahun 1965 sampai 1967 dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1972. Saat menjadi mahasiswa, Mega pernah bergabung menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saka Donanda Hulu. Masa reformasi di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati? Berikut ulasannya. Wah, ini ngopi nih pasti. Masa pemerintahan krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati, namun ada kemajuan di masa pemerintahannya seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Reno Faturrahman. Reno. Garis kemiskinan, Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Keamanan negara. Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya, pada masa pemerintahan, ia berhasil menciptakan tentang anti teroris yang disahkan terjadi disahkan menjadi UU anti terorisme melalui undang-undang ini. Pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timur-Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mujadid Hakimuddin Daulat. Nyalakan kameranya dong. Bentar, Pak. Hakim, kamu jangan di depan kipas. Iya, agak jauhan. Silakan. Perjalanan politik Megawati. 1.
privatisasi BUMN. Di antara berbagai kebijakan Megawati, privatisasi BUMN boleh jadi yang paling kontroversial. Dikutip dari buku Problem Demokrasi dan Good Governance di era Reformasi 2013. BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara. Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada tahun 1908 sampai 1999. Perjuangan belasan BUMN yang dinilai mencapai 18,5 triliun berhasil menurunkan utang. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat. Kala itu Indosat dijual seharga 4,6 triliun kepada Temasek Holding Company BUMN Singapura. 5 tahun kemudian Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telekom dengan harga mencapai 3 kali lipat. Penjualan Indosat masih kerap diperbincangkan. Presiden Joko Widodo saat berkampanye pada 2014 mengatakan suatu saat akan membeli saham Indosat, tetapi dengan harga yang wajar. Jokowi akan capres pilihan Megawati. 2. Outscoring. Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outscoring. Dikutip dari buku Rapor Capres 2014, Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya outscoring. Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disahkan di era Mega. Undang-undang itu sebenarnya sudah jelas mengatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja yang dibentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak kerja. Di dalam juga diatur bahwa hanya pekerja penunjang yang dapat dialihkan, akan tetapi sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapatkan tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak makarnya praktik outscoring, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outscoring sebagai salah satu tuntutan. Merespon derasnya kritik dari wong cilik kota ini, Mega menjanjikan akan menghapus sistem outscoring. Janji ini diungkapkannya ketika maju sebagai capres untuk kedua kalinya pada 2009. Sayang Megawati gagal menang capres. 3. Pembentukan KPK. Di antara berbagai warisannya untuk Indonesia, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah warisan yang layak dipuji. KPK berhasil memecah kebuntuan penanganan korupsi yang mengakar di negeri ini. Sepanjang sejarahnya, KPK dengan berani menangkap banyak pejabat penting di pemerintahan hingga DPR. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dimulai sejak kejatuhan Soeharto. Presiden B.J. Habibie membentuk berbagai komisi baru, berbagai komisi baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan Ombudsman. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuk pula Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK.
baru di era Mega, tepatnya pada 2003 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanggapi masih maraknya korupsi dan ketidakberhasilan pemerintah mengatasi korupsi itu, Mega mengatakan, masalah korupsi sepertinya saya itu heran. Ini bukan seperti membalik tangan untuk diselesaikan oleh pemerintahan, yang praktis hanya punya waktu 3 tahun. Bukan saya mengatakan hal ini untuk membela diri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saka Donandoipullah. Saya aja gitu. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama kelebihannya. 1. Menstabilkan fundament ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. Yang kedua, mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian menusakambangkan dan memenjarakan kroni Soeharto yang terdiri dari Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Probo Sutejo, dan menangkap konglomerat bermasalah. Nurdin Halid, KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati. Terus yang ketiga, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relatif sehat. Yang keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Terus ada kelemahannya. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Selesai. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Baik. Terima kasih kepada kelompok 5 ya. Iya, Pak. Kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dan pastinya sudah menyuguhkan begitu banyak fakta teman-teman dan juga seluruh civitas Akademika MAN 21 Jakarta, khususnya pembelajaran sejarah. Jangan kemudian ini menjadi satu hal yang berlalu sia-sia. Fakta sudah disajikan. Langkah kerja sudah ditunjukkan, ya. Terutama sekali adalah pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Presiden pertama dari kalangan kaum hawa, dari kalangan kaum wanita. Ini berarti satu yang positif, satu yang luar biasa. Artinya sangat memberi kesempatan kepada kalangan wanita untuk juga berkarir. Jadi Anda kalau kaum wanita pun boleh. Yang mau terlibat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, boleh. Yang mau jadi presiden, boleh. Yang mau jadi anggota KPK, boleh. Ya, meskipun KPK sekarang sudah dalam tanda kutip ya dipretelin. Kekuatannya itu menurut saya sudah berkurang. Karena gajinya sudah ditentukan oleh pemerintah. Bukan lagi sebagai sebuah lembaga negara tapi yang sifatnya independen. Kalau pemerintah sudah ada kepentingan. Kalau kemudian ada yang korupsi, KPK bisa jadi sangat mikir dua kali. Paling yang ditangkap adalah kroco-kroco ya. Bupati-bupati di daerah penangkapan, operasi tangkap tangan. Tapi kelas kakap nggak diadili. Sampai hari ini juga belum kelar kan, kasus Kementerian Sosial misalnya. Kan belum clear masalahnya, belum selesai. Ya enggak sih? Dan juga pertanyaan besar buat teman-teman dan juga seluruh civitas. Mari mau tanya nih sama kelompok dulu nih sebelum yang lain bertanya. Kalau dulu Megawati Soekarno Putri itu mendirikan KPK dan itu kemudian layak dipuji dan dipuja. Tapi kenapa sekarang itu terjadi korupsi bahkan dari orang-orang dalamnya Megawati Soekarno Putri?
Pak Arif bertanya kepada kelompok 5, silakan langsung dijawab saja. Siapa yang mau jawab, silakan. Vicky mau jawab dulu, silakan Vicky. Nyalakan kamera Vicky. Pak, tadi Pak. Pertanyaannya adalah, dulu Megawati tahun 2003 kan mendirikan KPK. Dan niat besarnya adalah membasmi korupsi. Tapi yang korupsi sekarang ini justru malah dari kelompoknya Megawati Soekarno Putri. Itu kenapa, Mas? Nggak tahu, Pak. Jawab dulu, Vicky. Berarti dia malah ini ya, apa namanya, mengingkari sendiri, malah ngelanggar sendiri dari kelompoknya dia. Padahal dia yang mendirikan. Ya kira-kira kenapa kalau menurut kamu itu kenapa? Karena mereka nggak puas sama ini sih, nggak pernah ngerasa puas sama penghasilannya. Ngerasanya kurang mulu, jadi duit negara dikorupsi. Iya, ya boleh saja. Tidak puas, sifat rakus dalam diri manusia. Ya meskipun bikin program, tapi itu kan Megawati. Anak buahnya yang mungkin ada yang memiliki sifat serakah itu kan sangat dimungkinkan ya. Kita tidak ingin menjustifikasi dan kemudian menyimpulkan bahwa Megawati itu koruptor atau mendukung koruptor, kan tidak bisa. Kan nggak bisa disatukan. Cuma memang patut disayangkan ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Kita menyayangkan saja ya, teman-teman. Jadi kalau kita komitmen dengan korupsi, ya kita harus juga menjaga betul. Karena yang namanya menjalankan amanah itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi presiden bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi KPK juga bukanlah pekerjaan yang mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini sudah menjadi ASN alias Abdi Sipil Negara yang bayar negara, tapi sudah sifatnya ASN. Kemarin itu ada beberapa anggota KPK yang tidak diterima. Coba siapa yang tahu ada berapa jumlah anggota KPK yang tidak masuk, tidak diterima sebagai ASN? Ada berapa orang kemarin? Anggota KPK yang kemarin nggak diterima sebagai ASN ada berapa orang? Nanti Pak Arif absen ya, jangan lupa ya. Nanti Pak Arif akan diabsen di terakhir-terakhir atau mungkin setelah ini bisa jadi. Nah, jangan keluar dulu. Anggota KPK yang kemarin tidak lulus tes ada berapa orang? Ada yang bisa bantu jawab? 1.349. Yang nggak diterima? 75, Pak. Benar nggak, Pak? 75. 70? 75. 75 ya. Itu kemarin dianggap gagal mengikuti tes. Ya. Ini menarik juga ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Ada 75 anggota KPK nggak diterima gara-gara tidak lulus TWK. Apa itu TWK? TWK itu artinya adalah tes wawasan kebangsaan. Ya. Kita nggak tahu ya soalnya kayak gimana, nanti kamu bisa baca-baca sendiri, dengar-dengar cerita itu katanya nanyanya sampai kamu kalau pengajian di mana, kamu ngikut organisasi ini atau enggak gitu ya, walau alam ya. Detailnya Pak Arif hanya sekilas-sekilas saja lihat di media. Ya, apakah betul bahwa negara ini benar-benar serius dalam rangka untuk mengurus ASN dari KPK atau tidak? Atau sekedar ada satu upaya untuk kemudian menggeser orang-orang yang dianggap sebagai kelompok radikal? Wow. Apa itu kelompok radikal? Kelompok radikal adalah kelompok-kelompok yang dianggap mengancam negara dan selalu diidentikan dengan wah ini pengikutnya Habib Rizik, wah ini Islam garis keras, wah ini di luar NU, ini Muhammadiyah dan seterusnya, ada seperti itu.
Ya, itu yang kemudian banyak disayangkan oleh beberapa ahli terkait dengan TWK, tes wawasan kebangsaan. Teman-teman dan juga seluruh civitas, Pak Arief kasih satu penanya aja siapa yang mau bertanya silakan. Becky. Iya Pak. Satu penanya aja ya, waktunya habis. Oke Pak. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada atau enggak? Masa nggak ada yang nanya sih? Ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sekarang Pak Ari mau tanya satu-satu deh dari masing-masing kelompok. Kesimpulannya apa menurut masing-masing kamu? Dari Vicky dulu, Ki, apa kesimpulan kamu, Ki? Kesimpulannya setiap pemerintahan mempunyai kelemahan dan kelebihan. Udah gitu doang? Iya Pak. Terus Ilham, apa kesimpulanmu Ham? Halo Ilham. Ilham. Ilham udah kabur. Reno, apa kesimpulan kamu Reno? Halo Reno, ada Reno? Reno? Nggak tahu Pak. Kamu kesimpulannya apa dari apa yang kamu sudah presentasikan? Apa yang kamu paling ingat? Yang paling ingat itu apa? Ya, jadi harus belajar untuk kemudian menyimpulkan dan kemudian mengingat kembali apa yang paling terekam dalam pikiran kita ya. Karena dengan begitu itu menunjukkan bahwa kalian sudah belajar, kalian menyerap sesuatu. Jangan sampai kemudian yang kita baca itu nggak terserap sama sekali ya. Kemudian Fatur Rahman, apa kesimpulannya? Mujadid, Mujadid. Mujadid, ada Mujadid? Ya, Mujadid, apa kesimpulan kamu Mujadid? Pada masa Megawati ini adanya Pak KPK justru dampaknya ke kita bagi sekarang merugikan rakyat karena ini Pak korupsi yang dilakukan oleh KPK sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh KPK sendiri, korupsi, KPK-nya korupsi maksudnya? Ya Pak. Oh, ya, itu harus ada penjelasan juga ya. Oke, Pak Ari lewat dulu, kemudian ada Saka. Saka, apa kesimpulan kamu Saka? Menurut saya kesimpulannya kan itu kan tadi Indonesia masa Megawati ya. Sebenarnya udah bagus dia bikin kayak KPK gitu, Komisi Pemberantas Korupsi, tetapi ya tugas-tugasnya ya tidak dijalani karena banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi tetapi hukumannya ya kecil gitu, kayak biasa-biasa aja. Jadi ya Oke. percuma dia bikin KPK gitu. Ya, bisa dikatakan percuma ya, justru malah melahirkan koruptor-koruptor baru yang lebih serakah barangkali ya. Apalagi di zaman dan di era di mana ya namanya pejabat publik disorot sekali ya. Duitnya nggak dapat mungkin ya, lebih banyak dia berpikir untuk korupsi lagi, dan korupsi lagi. Itu yang kita sayangkan ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Pak Arief ini agak dipercepat dan tidak terlalu banyak yang coba Pak Arief elaborasi. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintahan Megawati Soekarno Putri, itu diantara yang paling menarik adalah tentang KPK dan korupsi. Satu. Yang kedua adalah tentang kontroversi tentang Indosat ya. Kontroversi tentang Indosat. Indosat itu dijual ke Singapura. Singapura itu kemudian nama perusahaannya tadi kalau nggak salah Temasek ya. Temasek itu adalah Singapura. Dulu namanya Tumasik, zaman dulu itu termasuk wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Tumasik jadi Temasek. Ya PT Temasek. Kemudian menjual harga Indosat itu
5 tahun berikutnya itu adalah lebih besar, 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan harga awal. Dibeli oleh Qatar, ya, dibeli oleh perusahaan dari Qatar kalau nggak salah tadi ya. Terima kasih atas informasinya dan itu menjadi salah satu poin penting ketika kita mengkaji tentang pemerintahan di masa Megawati Soekarno Putri. Ada yang mau sampaikan nggak? Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman-teman di kelompok di sini, anggota dari kelas kita. Silahkan. Ada? Nggak ada, Pak. Cukup. Pak Arif mau absen dulu ya. Yang di absen, kalau yang di absen dulu deh. Kelewatan ini. Yang dipanggil nggak ada berarti dianggap nggak hadir. Oke, kita absen dulu. Mereka adalah Pak. Ya, ya. Patan Padilla jaringannya jelek, Pak. Siapa? Patan. Fatan. Ntar ya. Patan Padilla. Nanti kalau dipanggil aja ya, ntar ya. Kelas 12 IPA 12 IPA 12 IPA 1 ya. Siap. Tanggal berapa sekarang? 2 November. 2 November, Pak. 2 November. 2 November ya. Ainur, ada Ainur? Saya ada Pak Adil. Ayur. Kemudian Alda, ada Alda? Ada Pak. Aldi, ada Aldi? Ada. Alivia ada? Ada Pak. Andi ada? Andi Fadila ada? 0. Nanti kalau yang terkendali dilaporkan ya. Aziz, ada Aziz? Ada, Pak. Ada. Dean, ada Dean? Dean, ada Dean? Dean 0. Davin, ada Davin? Ada Pak. Davin ada nggak? Pak Dian ada apa itu Pak? Ada. Ada ya. Dian ada Pak. Dean ada Dean. Dia ada dia. Ada Pak. Dia ada. Durotul ada Durotul? Ada Pak. Oke. Eva ada Eva? Ada Pak. Fahria Adisti ada? Ada Pak. Ada ya. Fadur Rahman ada? Hadir Pak. Farhan ada? Hadir, Pak. Farisa ada? Ada Pak. Kamu kecil sekali suaranya. Fatan gangguan? Patan gangguan, Pak. Gangguan apa ini? Jaringannya. Oke, Vicky yang penting ada laporan. Vicky ada Vicky? Hadir. Hadir, bagus. Presentasi ya. Fitri, Hadiro. Hadiro. Ilham, ya. Hadir Pak. Indiana Jones. Hadiro Pak. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Intania ada? Hadiro Pak. Hadiro, kok pada diam-diam semua ya? Lailatul, Hadiro Pak. pada nggak nanya sih Lailatul. Muhammad Cepi, Hadir Pak. hadir. Toke ing pamrih, rame ing gawe. Fahmi ada Fahmi? Hadir. Hadir. Terus Taufik ada Taufik? Gak ada. Taufik? Gak ada ya. Mau jadi Takimudin? Ada. Presentasi tadi ya. Nera ada Nera? Nera ada? Izin Pak. Kenapa? Izin. Oh dari kemarin nggak ada terus Nora. Izin kenapa dia? Pulang kampung, Pak.
Puput ada Puput?